Bismillahirrahmanirrahim. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saya tidak sampaikan konsep panjang beliau, tapi saya sampaikan satu hal yang di situ ada konsepnya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, tahun ini ada dalam Sahih Bukhari. Antum cek di Sahih Bukhari tentang kisah panjang pembahasan tentang bagaimana Abdullah, anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair, diamanahi sang bapak yaitu Zubair untuk membayari utang bapaknya. Jadi ternyata Zubair bin Awam itu meninggal, utangnya banyak banget, Pak. Dalam Sahih Bukhari tadi disampaikan bahwa Zubair meninggal, hutangnya mencapai 2.200.000. Tidak disebut dinar atau dirham, tapi dugaan saya dirham. Jadi hutangnya Zubair punya hutang waktu meninggal itu 2.200.000. Kalau dia dinar, oh besar itu, wallahu alam, tapi artinya tidak disebutkan dinar atau dirham. Nah teman-teman dirahmati Allah, hutang yang besar itu kemudian bukankah menjadi pertanyaan, lah itu sahabat utang besar banget, Pak, utang besar dia, utang. Kenapa Zubair, ahli ilmu, ahli Quran, ahli surga, utangnya banyak waktu mati, waktu meninggal beliau utang banyak sekali. Buat apa? Tadi katanya tidak boleh utang. Ya, ini justru sistemnya, Pak, yang akan saya sampaikan di belakang. Sebelum nanti penutupan saya sampaikan. Tapi saya ingin mulai bahwa tahun 36 Hijriah waktu terjadi perang Jamal, Zubair merasa ini kayaknya ajal saya, dan benar. Ini sepertinya ajal saya. Maka waktu Zubair berdiri dipanggil anaknya Abdullah, sini nak Abdullah. Rasanya hari ini ayahmu akan meninggal. Rasanya. Masya Allah, Pak, sahabat itu Pak, gitu. Rasanya ayah meninggal ayahmu. Dan tidak ada yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali hutangku. Itu teman-teman ya. Orang harta melimpah ruah kayak Zubair, tapi kalau punya hutang itu ya gelisah, Pak. Gelisah. Makanya jangan ngutang. Hutang boleh tapi ketika terpaksa. Jangan kebiasaan ngutang itu. Itu kebiasaan, budaya, sistem. Kalau hutang itu salah secara syariat, tapi ngutang boleh. Maka kata Zubair, ayahmu Nina punya hutang. Dan di Zubair itu disebutkan, ada yang mengatakan Zubair itu punya catatan hutangnya. Ini juga bagus, catat hutang itu. Tapi nanti sebagai kehati-hatian juga, Abdullah itu mengumumkan ke masyarakat luas, siapa yang pernah diutangi ayah saya Zubair, temui saya. Itu saking hati-hatinya Abdullah, itu mengumumkannya sampai 4 tahun lamanya, Pak. 4 tahun lamanya. Saudara-saudaranya sudah minta, bagi dong warisannya. Kata Abdullah, nanti dulu. Belum, saya masih belum merasa aman dengan hutang ayah. 4 tahun lamanya, Pak, untuk demi amannya ayahnya. Ini amanah luar biasa. 2.200.000 utang yang harus dibayar itu. Dan kata Abdullah, Zubair waktu meninggal tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Lah, terus gimana? Jadi tidak meninggalkan uang ternyata. Tapi ada tapinya, belum selesai. Tapi Zubair meninggalkan 2 tanah. Memang cuma 2, Pak. Memang cuma 2. Tapi antum perlu tahu, 1 tanah ini nanti berhasil dijual 1.600.000. Ini semuanya hitungannya dinar dirham ya, bukan rupiah ya. 1.600.000 1 tanahnya. Padahal dulu tanah yang dijual 1.600.000 ini dulu belinya cuma 170.000. Ya, berlipat ya. Ada 2 tanah yang ditinggalkan Zubair, ada 11 rumah di Madinah, ibu kota.
ada 2 rumah di kota Basrah, ada 1 rumah di kota Kufah, dan ada 1 rumah di Mesir. Gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman berpikir investasi, karena hari ini nanti jangan sampai antum salah dalil. Dengar kalimat itu salah dalil. Jangan sampai. Hati-hati dengan investasi yang kemudian dianggurkan, menganggur. Tidak boleh bumi Allah dibikin nganggur, rumah dibeli kosong rusak atas nama investasi. Tanah dibeli nganggur kosong, bumi Allah sampai gersang. Dosa besar. Dosa, Pak. Bumi Allah tidak boleh dibikin seperti itu. Boleh antum investasi tapi garap. Atau garapkan ke orang lain. Rumah dimanfaatkan atau disewakan dan seterusnya. Pokoknya harus menghasilkan bumi Allah ini. Nah, Zubair kemudian nanti hutangnya oleh Abdullah diproses. Kisah panjangnya ada dalam Sahih Bukhari, silakan dibaca. Kisahnya panjang sekali. Bagaimana proses pembayarannya sampai tuntas. Bahkan Zubair sudah pernah pesan sebelum meninggal. Nah, nanti kalau ayah meninggal, kemudian harta ini sudah kamu bagi dan kok masih ada sisanya, maka ayah berwasiat sepertiga. Loh, masih sempat berwasiat, Pak. Sepertiga. Saya wasiat sepertiga. Bagi ke anak-anakmu, Abdullah bagi ke anak-anakmu. Jadi sepertiga diwasiat. Karena kan cucu kan tidak dapat ketika ada anak laki-laki dalam warisan. Maka Masya Allah saking cintanya Zubair pada cucunya, dia kasih melalui jalan halal yaitu wasiat. Dan benar, ternyata masih tersisa nanti uang itu, Pak. Tersisanya banyak kok. Tadi kan saya bilang tadi, uangnya sangat banyak. Dan bahkan nanti masih dapat warisan. Masih dapat warisan karena istri Zubair ada 4. Maksud saya yang sahabat itu kalau meninggal istrinya maksimal, Pak. Abdurrahman meninggal istrinya juga 4. Zubair meninggal istrinya juga 4, gitu ya. Jadi memang mereka Masya Allah, Pak, itu indahnya orang soleh. Umurnya panjang-panjang, duitnya banyak, istri maksimal. Mati masuk surga. Loh gitu kok diatur syariat gak mau, ya kan? Ayolah diatur syariat ini enak, Pak. Masya Allah, lihat orang-orang soleh ini, ya kan? Itu keempat istrinya masih mendapatkan warisan sangat besar. Masing-masing dapat warisan besar-besar. Jadi ternyata memang masih lebih hartanya. Terakhir, sudah habis waktu saya. Ini malah menjadi konsep. Mengapa Zubair utangnya banyak? Ada 2 catatan penting. 1, Zubair hutangnya banyak, tapi Zubair tahu asetnya besar. Begitu dia meninggal, ditutup utangnya masih lebih banyak. Itu 1 penting. Nah, yang kedua ini yang konsep, menarik. Yang kedua ini, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, orang-orang jujur seperti beliau itu mendapatkan amanah penitipan uang oleh masyarakat. Jadi kalau hari ini menjadi seperti tempat menyimpan uang, tempat simpan pinjam, koperasi, bank kayak gitu ya. Dulu sempat menyimpan uang tuh orang-orang soleh itu. Persis seperti Rasul Muhammad SAW. Bukankah waktu Rasul mau hijrah, Nabi minta Ali tidur di kamarnya, di tempat tidurnya? Salah satu pesan Nabi, tidurlah di sini dan ini harta, besok kembalikan ke fulan. Harta ini harta milik mereka. Loh, kenapa harta mereka ada di Nabi Muhammad? Karena mereka walaupun menolak dakwah Nabi, tapi mereka tahu Nabi Al-Amin, orang yang amanah. Uang titip ke beliau gak akan hilang, gak akan dipakai, gak akan nipu. Sistem itu masih terus berjalan. Dan itu nanti menjadi sistem besar, namanya sistem sorf atau sarraf pelakunya, atau soyarifah jamaknya. Itu sistem dalam Islam besar sendiri. Bahwa satu orang berfungsi seperti tadi, salah satu fungsinya adalah untuk masyarakat mempercayakan uangnya. Jadi orang datang berombongan rame-rame, gitu kan, datang sendiri-sendiri, datang ke Zubair. Zubair, saya punya uang, nitip uang ke kamu ya. Nanti uangnya saya ambil kira-kira umpamanya bulan Ramadan tahun depan umpamanya, atau saya ambil nanti pas begini. Zubair, setiap orang datang mau menitipkan uang, Zubair bilang saya tidak mau, kecuali
uang ini saya statuskan hutang saya kepadamu. Apa bedanya? Kalau titipan, saya dapat titipan uang ini tidak boleh saya apa-apakan, Pak. Namanya titipan itu tidak boleh diapa-apakan. Tugas saya adalah mencari pahala dengan menjaga harta saudara saya. Saya jaga baik-baik supaya tidak hilang. Saya dapat keutamaan berupa pahala dari Allah SWT. Kemuliaan. Tapi kalau utang, duitmu saya utang ya, maka statusnya utang. Kalau utang sudah punya saya, cuma nanti saya bayar waktunya. Itulah mengapa Zubair hutangnya banyak. Jadi sebenarnya itu harta nasabahnya, statusnya hutang. Ini sebenarnya inspirasi besar teman-teman. Kenapa tidak ada bank syariah yang berani melakukan ini? Mengapa tidak ada BMT yang berani melakukan ini? Ini salah satu, ini belum sistem yang lain. Ini salah satu sistemnya. Orang datang cuma mau nitip, nah, saya utang ya. Karena nitip, Anda kan harus bayar safety box, ya kan? Untuk pengamanan segala macam harus bayar. Bagaimana kalau saya utang? Ini menjadi modal tambahan buat Zubair. Itu mengapa bisnis Zubair jadi besar sekali. Karena Zubair punya dana, yang itu dana bisa dipakai halal, dan itu adalah modal. Makanya kalau berpikir tentang modal, jangan selalu hanya minjam ke bank, ke ini. Banyak saudara muslim kita ini yang bisa berkumpul bersama, bisa meminjamkan, bisa bekerja sama, bisa menggunakan transaksi baik salam, bisa menggunakan istisna, bisa banyak transaksi dalam Islam yang menjembatani modal. Gitu ya, jadi teman-teman. Jadi silakan pelajari dalam pembahasan ekonomi syariah, karena di sana apa yang ada dalam pembahasan fikih dalam Islam itu adalah solusi-solusi. Itu saya kira, semoga yang sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana mereka dulu, para sahabat 3 orang ini, mereka memiliki konsep. Dan memang kalau dulu Bapak Ibu, orang-orang soleh dulu itu bicaranya memang tidak panjang-panjang, sekilas-sekilas begitu, tetapi prakteknya itu yang luar biasa. Kayak tadi contohnya kalimat simpel-simpel, tapi kayanya luar biasa. Gitu ya, nggak teori panjang, buku tebel-tebel ditulis ya kan, teorinya panjang-panjang, ya duit nggak banyak-banyak juga. Nah itu tidak, kalimat singkat-singkat, paling beberapa poin, tapi duitnya banyak. Khair, mudah-mudahan Allah berkahi seluruh yang kita miliki, Allah berkahi harta kita, juga Allah sucikan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab.